Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita masuk bab berikutnya, Sejarah Indonesia semester 2. Buku sudah Bapak bagikan di classroom. Nanti silahkan kalian download. Ini Bapak hanya memberikan pengantar hari ini terkait materi yang akan kita pelajari sampai ujian semester nanti. Jadi materi kita berikutnya adalah antara perang dan diplomasi kalau kalian buka di buku. Apa isinya? Isinya adalah tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi hal-hal apa saja yang terjadi di Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sampai tahun 1950 itu adalah topik utama materi kita. Jadi upaya mempertahankan kemerdekaan itu dilakukan dengan dua cara. Nah, cara-cara ini yang akan kita pelajari. Yang pertama ada dengan diplomasi, yang kedua dengan perang. Kenapa nggak bisa satu aja? Karena yang dilakukan sama Belanda juga tidak hanya satu. Tidak mungkin kan ketika Belanda menyerang kita secara militer kita diam saja. Apalagi kita sudah merdeka. Kita punya TKR pada saat itu, Tentara Keamanan Rakyat. Makanya kita juga harus melakukan dua cara ini, berunding dan juga perang. Ini adalah kronologinya. Nah, ini dari banyak kronologi ini nanti akan kita pelajari satu persatu sampai ujian semester. Nanti kita jadikan satu ulangan saja. Yang pertama antara tahun 45 sampai tahun 46, ini banyak terjadi pertempuran di daerah sebagai aksi menolak kehadiran NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Jadi PNS Belanda yang datang lagi ke Indonesia. Ngapain coba PNS datang ke Indonesia kan? Harusnya PNS Belanda ya kerjanya di Belanda. Kemudian nantinya setelah banyak korban ya, karena pertempuran-pertempuran di Surabaya, Semarang, Ambarawa, Bandung, ini nanti Belanda kemudian berunding dengan pihak Indonesia lewat perundingan Linggajati. Apa saja hasilnya? Kalian boleh browsing, baca di buku dari sekarang. Setelah Linggajati belum selesai, kita terjadi lagi yang namanya agresi militer Belanda yang pertama. Setelah agresi militer Belanda pertama, Belanda mendapat kecaman luas dari PBB. PBB melalui Dewan Keamanan kemudian mengeluarkan resolusi untuk membentuk Komisi Jasa Baik. Nanti terbentuk yang namanya KTN, Komisi 3 Negara. Anggotanya mana aja? Kalian cari. Kalian baca. Nah, nantinya dari KTN ini berunding lagi kita dalam perjanjian Renville. Setelah perundingan Renville, Belanda belum puas, agresi militer lagi Belanda. Soekarno-Hatta ditahan ya, Yogyakarta diserang. Untungnya pada saat itu Hatta sudah menelpon Syafruddin Prawira Negara yang kemudian beliau mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Kalian baca itu. Arti penting PDRI itu penting. Ternyata nanti Indonesia berupaya melakukan upaya untuk merebut Yogyakarta lewat serangan umum 1 Maret tahun 1949. Cuma 6 jam ya. Nah, kalian baca itu. Nanti bulan April kita berunding lagi dalam perundingan Romroyen. Setelah Romroyen bulan Julinya Soekarno-Hatta dibebaskan. Ini sering disebut sebagai peristiwa Jogja kembali. Terus 23 Agustus sampai 2 November nanti konferensi meja bundar. Setelah konferensi meja bundar nanti diakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Ini materi yang akan kita pelajari, ini kronologinya. Nah, setelah pengakuan kedaulatan apa yang terjadi? Setelah pengakuan kedaulatan nanti ternyata Indonesia tidak kembali menjadi NKRI. Kita kan merdeka tanggal 17 Agustus bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ternyata setelah diakui kedaulatan kita sama Belanda, bentuk kita tidak lagi kembali negara kesatuan, tapi terlebih dulu menjadi Republik Indonesia Serikat. Beruntung nanti ada orang yang namanya Muhammad Nasir. Beliau mengeluarkan mosi integral. Nah, nanti ini kalian cari, kalian baca. Jadi atas jasa beliau lah nanti baru Republik Indonesia Serikat itu negaranya meleburkan diri dengan Republik Indonesia. Nanti kemudian kita menjadi NKRI kembali tanggal 17 Agustus 1950. Ini materi kita yang pertama. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Selanjutnya silahkan dikerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar, banyak-banyak baca buku. Pastikan jaga protokol kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.